kantor? Rehan, ada apa? Aku tidak ingin kamu disakiti. Tidak akan kubiarkan orang lain menyakitimu. Aku akan selalu menjagamu, Najwa. Aku akan selalu melindungimu. Ya Allah, apa yang membuat Rehan menjadi seperti ini? Kamu kenapa, Rehan? Aku takut kehilangan kamu, Najwa. Sungguh aku takut kehilangan kamu. Kamu gak akan kehilangan aku. Cuma maut yang akan memisahkan kita. Shh. Jangan teruskan. Jangan katakan. Aku tidak ingin kalau aku sampai kehilangan kamu. Kamu harus baik-baik saja. Aku akan menjagamu. Karena hanya kamulah yang aku punya. Aku tidak ingin kamu menderita. Ya, ada apa Ibu Priyanka? Halo, Ibu Hilda? Ibu Hilda tahu nggak? Sekarang Rehan sudah benar-benar jadi anak durhaka. Itu karena Najwa telah mengadu pada Rehan dengan gayanya yang sok polos itu. Ibu Priyanka, maaf ya. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan persoalan dan masalah-masalah dari Ibu Priyanka. Saya juga punya masalah yang jauh lebih besar daripada Ibu Priyanka. Karena saya harus menjadi babysitter untuk Anita. Ngerti? Itu kan salah Ibu Hilda sendiri. Kenapa juga mau punya menantu yang sok cantik seperti Anita? Sekarang kan Ibu Hilda sendiri yang jadi repot untuk mengurus bayi. Oh gitu ya Ibu Priyanka ya. Lebih baik saya Ibu Priyanka, saya Ibu Hilda sudah mempunyai cucu. Nggak seperti Ibu Priyanka, udah nenek-nenek peot, udah gitu nggak punya cucu. Jangankan melahirkan, hamil aja nggak ada tanda-tanda kan? Kasihan sekali Ibu Priyanka. Ibu Hilda jangan asal bicara ya. Ibu Hilda meledek saya. Ya Ibu Priyanka, daripada Ibu Priyanka terlalu banyak komplain dan mengeluh, udah seret aja Rehan ke pengadilan, suruh kasih talak sama Najwa. Ngapain dipertahankan kalau memang Najwa nggak bisa kasih Rehan anak? Ya kan gampang kan? Pusing banget. Diam kamu Ibu Hilda. Kamu itu jangan mengejek saya. Lihat saja nanti. Ibu Hilda akan segera menjadi nenek-nenek keriput. Dan bau pesing karena terus-menerus mengurus bayi. Ini semua gara-gara Najwa. Saya jadi pusat hinaan dan caci maki orang lain. Dan Ibu Hilda berani-beraninya dia mengejek saya. Karena saya ini belum punya seorang cucu. Najwa! Aku harus cari nama yang cocok buat anak aku. Kok susah ya? Andreana, enggak. Aphrodite, enggak. Asunta, Asya, enggak. Kenapa susah ya? Nyari nama buat anak sendiri kayaknya susah banget. Taj Mahal. Iya. Taj Mahal itu lambang cinta. Disitulah sebuah cinta yang bertahan. Sampai sekarang bangunannya masih megah dan berdiri tegak. Itu artinya
Taj Mahal adalah sebuah keabadian dengan sejarah cinta yang luar biasa. Mumtaz Mahal, istri dari Raja Mughal Shah Jahan yang mendirikan Taj Mahal atas dasar cinta buat istrinya. Aku ingin anak aku dicintai semua orang. Iya, Mumtaz Haryo Kusumo Diningrat. Mumtaz Haryo Kusumo Diningrat. Mumtaz. Mumtaz. Kamu kok tidur terus? Bangun dong. Papa pengen lihat senyumannya. Bangun. Waduh. Bilang apa? Mumtaz. Nama apa itu kok? Aneh banget namanya. Namanya Mumtaz. Itu artinya yang teristimewa. Aku pengen anak kita nantinya menjadi istimewa akhlaknya, istimewa juga rezekinya, istimewa budi pekertinya, dan yang pasti anak yang soleha ya. Lucu kali. Aku dapat ide itu karena aku mengingat soal Taj Mahal. Karena bagaimanapun juga Taj Mahal itu adalah tempat yang sangat istimewa, di mana cinta menjadi dasar dari bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih berdiri tegak. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu kasih nama Mumtaz itu supaya kamu bisa ingat kenangan indah kamu bersama Najwa di Taj Mahal. Najwa lagi. Bikin nek. Kamu tahu Najwa, aku ingin kelak anak aku ini bisa berakhlak mulia seperti kamu. Bagiku kamu adalah perempuan teristimewa di dalam hatiku, dan akan selamanya menjadi yang teristimewa. Najwa, Mumtaz adalah nama yang aku hadiahkan untuk kamu. Iya sih Aldi, nama itu emang cocok banget dengan kelahiran dia. Soalnya kamu ingat kan proses kelahiran dia kayak gimana? Aku diantar sama Dion pakai angkot yang sumpek dan panas. Iya. Ya paling tidak, setiap orang dalam hidupnya kan akan menghadapi sesuatu masa yang sulit. Anggap aja apa yang kita lalui itu adalah kenangan terindah dari Allah. Ya nggak? Lagi pula, aku mau minta maaf sama kamu. Kita juga nggak akan tahu kan kapan sebenarnya anak kita ini akan lahir. Mungkin kondisinya saat itu lagi tidak memungkinkan, jadi ya harus lahir pada keadaan yang sangat risky. Istimewa. Dan istimewa. Ya udah berarti kita harus bikin acara syukuran lagi dong buat anak kita. Oh iya dong. Aku udah pikirin untuk mengadakan syukuran itu. Pastinya kita akan adakan secepatnya. Dan bila perlu, besar-besaran ya nggak? Ayo dong, bangun dong. Biar ketawa dengan papa. Buntus. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi pada hamba tanpa campur tangan dari Engkau. Maka ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami. Dan rahmatilah keluarga kami. Bersihkanlah keluarga kami dari segala aib. Tanamkanlah ketakwaan dalam hatiku. Agar aku bisa menerima semua perlakuan ibu mertua hamba dengan ikhlas. Amin ya robbal alamin. Tumben Rehan mengetuk pintu.
Non Najwa, ini tehnya Non. Masya Allah, itu kan Bunda. Non Najwa, Bunda? Non Najwa, ini tehnya masih panas. Silakan. Ya Allah Bunda, kenapa Bunda menjadi seperti ini? Bunda gak seharusnya melakukan semua ini. Apalagi sampai Bunda mengantarkan teh ke depan kamar aku. Saya hanya mengikuti perintah suaminya Non Najwa. Supaya saya bersikap baik pada Non. Karena saya takut nanti saya diusir oleh suami Non Najwa. Ya Allah Bunda, hal itu gak akan pernah terjadi. Rehan gak akan pernah mengusir Bunda dari rumah ini. Percayalah sama aku Bunda. Sini, sekarang berikan teh ini sama aku. Bunda, biar aku yang menyiapkan teh ini untuk Bunda. Jangan Non Najwa, sebaiknya Non Najwa istirahat ya. Karena kan Non Najwa tidak boleh terlalu lelah. Gak apa-apa Bunda, percayalah sama aku. Bunda gak boleh melayani aku karena aku adalah menantu. Sudah menjadi tugas aku yang melayani mertua. Najwa, Ibu, ada apa ini? Apa yang kamu sudah katakan sama ibu kamu? Sampai-sampai Bunda bertindak seperti ini seolah-olah Bunda adalah pembantu di rumah ini. Hah? Sampai-sampai Bunda kamu memanggil aku dengan sebutan Non. Ibu, apa itu benar? Non Najwa, benar Rehan. Ibu ini kan hanya mengikuti kemauan kamu. Agar ibu tidak menyakiti Non Najwa. Ibu rela menerima takdir ibu. Menjadi pembantu di rumah anak kandung ibu sendiri. Ibu salah paham, bukan itu yang kumaksudkan. Aku hanya ingin ibu bisa berdamai dengan Najwa. Tidak membuatnya tertekan dan terus menyalahkan. Bukannya bersikap seperti ini. Iya Bunda, aku mohon tolong maafin Rehan kalau Rehan sudah salah bicara. Aku yakin Rehan gak bermaksud seperti itu. Saya tidak pernah salah Non. Coba Nona tanyakan sendiri kepada suami Nona. Memang suami Nona yang menginginkan agar saya bersikap seperti ini pada Non Najwa. Ibu, bukan seperti ini sikap yang aku inginkan. Jangan seperti anak-anak, Bu. Ini sama saja dengan menekan Najwa. Aku tidak bilang ibu harus begini. Lalu saya mesti bagaimana? Ibu, aku ingin ibu bersikap normal. Ya, normalnya seorang ibu pada anaknya. Terimalah Najwa dan bersikap biasa. Kalau kamu itu memang ingin ibu bersikap seperti biasa, kamu itu harus membuat situasi rumah ini juga jadi biasa. Harus ada menantu yang bersikap baik pada mertuanya. Dan harus ada cucu. Dan di rumah ini juga harus ada anak yang berbakti kepada ibunya. Tapi, Bu... Kalau kamu tidak suka dengan sikap ibu yang seperti pembantu ini, silahkan kamu lapor saja ke polisi. Ya ampun, Ibu. Non Najwa, ini tehnya mumpung masih hangat diminum ya. Permisi Non, mau ke belakang. Saya ingin menyiapkan sarapan Non Najwa dan suami Non Najwa. Permisi. Najwa. Abang, kok abang narinya sendirian sih? Nggak pakai kenek? Kan biasanya sama kenek ibu-ibu yang galak itu. Kok ibu hafal sih? Ya apal dong bang, aku kan pelanggan angkot abang. Habisnya abang ganteng sih. Makanya aku betah naik angkot abang. Makasih ya. Itu kan Mami. Dion, Mami mau kemana? Kok pakai baju babysitter gitu? untung Mami ketemu kamu. Lihat ini, Mami, ini semua gara-gara kamu, Dion. Kok aku sih? Iya, Mami kalah bertarung dengan Anita. Mami pikir anak yang Anita lahirkan itu anak kamu, ternyata bukan. Jadi Mami begini sekarang. Semuanya kan salah Mami sendiri. Siapa suruh Mami bertaruh? Itu kan dosa, Mi. Dion,
kamu jangan ngomongin dosa sama Mami. Mami juga bertaruh untuk kamu. Kok aku lagi sih? Iya, coba kalau kamu lebih jantan daripada Aldi, bisa bikin Anita hamil. Pasti Mami nggak akan kayak sekarang. Oh, ternyata abangnya nggak jantan ya? Ya udah, terserah Mami dia mau ngomong apa. Sekarang Mami mau kemana? Aku anterin ya. Mami mau pulang, Mami habis belanja peralatan bayi. Yaudah aku anterin, ayo masuk. Aduh, umpulan. Minggir. Pelan-pelan. Awas Mi, sana dikit Mi, nggak bisa jalan nih. Aku harus Tempat dia. harus ganti gigi nih, nggak bisa ganti gigi Mi. Aduh. Nggak bisa ganti gigi, sana dikit. Aduh. Bunda, aku berangkat dulu ke butik ya. Non, mau berangkat sekarang? Iya Bunda. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, Non. Bunda untuk apa Bunda bawa payung? Sekarang kan belum musim hujan. Nona nggak boleh kepanasan, nanti sakit. Ya, sebentar tunggu. Bunda. Ya, ayo, saya antar. Bunda, biar aku bawa payungnya sendiri aja. Bunda tunggu di sini aja ya. Jangan, Non. Nanti suami Nona marah sama saya. Udah nggak apa-apa, biar saya antar Nona. Ya. Nona Najwa, hati-hati jalanannya ya. Iya. Bunda juga hati-hati Bunda. Iya. Sini Bunda biar aku aja yang bawa. Nggak usah, Nona, nggak usah. Permisi, Nona Najwa mau lewat. Aduh, Bu Priyanka, sekarang ada profesi, jadi pembantu, Bu. Waduh, lah ngapain jadi pembantu? Jauh-jauh dari India ke Indonesia, mendingan juga jadi TKI, ya nggak? Iya, maksud Ibu tenaga kerja India. Nah itu dia, benar, tenaga kerja India. Dasar mulut tetangga yang usil. Lihat saja nanti, saya akan menyumpal mulut kalian itu dengan sambal, biar tahu rasa. Permisi, Nona aja mau buru-buru. Ayo Non, Iya, jalan. Ayo Non. Bunda, tolong hentikan semua perlakuan Bunda ini. Aku nggak mau Bunda mempermalukan diri Bunda sendiri. Nggak apa-apa Non, nggak apa-apa Non Najwa. Saya ini sudah biasa kok dipermalukan oleh menantu. Iya. Ayo, hati-hati jalannya. Wah, udah akur nih sama menantu. Iya ya. Hati-hati Non, Bunda, sampai sini aja. Sekarang sebaiknya Bunda pulang aja. Nggak apa-apa Non Najwa. Non Najwa ini kan mau naik angkot. Sebentar ya, saya panggilkan. Tuh ada angkot. Tunggu di sini. Ya Allah Bunda kepanasan. Udah ya Bunda, aku berangkat sekarang. Itu angkotnya sudah berhenti. Assalamualaikum. Pak, hati-hati ya. Ada nona saya di sini. Bawanya pelan-pelan ya. Kamu belum tahu siapa saya, Najwa. Saya bukan Ibu Hilda yang gampang menyerah begitu saja. Sebentar lagi kamu akan hancur, Najwa. Kapan penderitaan ini berakhir? Harusnya aku di sini jadi ibu bos. Kenapa sekarang jadi terbalik? Capek banget. Mami kenapa? Kok ngeluh aja sih? Mau kemana kamu Anita? Siang hari bolong pakai baju sama sepatu beginian. Dasar kampungan. Salah kostum. Kok pertanyaan Mami seperti pertanyaan bos ya? Mami nggak sadar ya?
tugas aku sebagai anak buah Mami udah selesai. Aku udah bebas. Tapi Mami, jangan lupa, Mami belum bayar aku. Sekarang aku minta hak aku. Apa? Yang kamu bilang tugas kamu itu belum selesai, Anita? Mana? Mana yang selesai? Kamu belum bisa bikin Mami kaya dan Dion kaya. Jadi kamu sudah gagal. Dan kamu nggak perlu minta hak kamu, nggak perlu minta bayaran. Gagal gimana sih, Mi? Aku nikah sama Aldi dan aku kasih anak buat Aldi itu karena siapa? Karena Mami minta kan? Harusnya itu anaknya Dion kan? Iya kan? Tapi sayang Anita, kamu lebih membela Aldi. Padahal kamu lupa kan kalau sebentar lagi Aldi akan jatuh miskin karena semua hartanya akan jatuh ke tangan Najwa. Rumi udah ya, aku capek ngomongin harta orang. Sekarang aku minta Mami cari cara untuk bayar semua utang Mami sama aku. Udah, aku mau pergi dulu. Tunggu. Mau pergi kemana kamu? Sebagai mertua, Mami harus tahu kamu mau pergi kemana. Aku mau pergi konferensi pers. Karena sebentar lagi aku akan kembali jadi model. Kalau kamu mau jadi model lagi, anak kamu mau siapa yang ngurus? Hah? Siapa? Kamu banyak di luar rumah pasti kan? Harusnya Mami gak usah nanya. Ya Mami lah yang ngurus. Kan Mami udah mau jadi babysitter. Tapi tenang aja, aku pasti gaji kok. Kamu gaji Mami. Maaf ya, gak sudi Mami digaji sama kamu. Ya Mami harus sudi dong. Mami kan neneknya. Dan jangan lupa, Mami itu masih punya banyak utang sama aku. Jadi anggap aja kita impas. Oke? Jaga Mumtaz baik-baik ya. Aku mau pergi dulu. Mami gak sudi jadi babysitter kamu, Anita. Dan satu lagi, Mami sumpahin supaya operasi sesar kamu akan lecet lagi dan kemudian sobek lagi dan kamu akan terkapar lagi di rumah sakit. Pergi sana. Kapan tepatnya Mbak Anita akan kembali ke dunia model? Jadi proyek perdananya apa Mbak? Jadi gini teman-teman wartawan, aku pertama mau sampaikan kalau aku sesegera mungkin akan kembali ke dunia modeling. Dan kemungkinan besar aku akan kerjasama dengan produk kecantikan terkemuka sebagai brand ambassador. Mbak Anita, saya dengar Mbak Anita baru saja melahirkan ya Mbak? Iya, benar banget. Aku baru saja melahirkan. Tapi aku kembali karena aku ngerasa dunia modeling di Indonesia sangat membutuhkan aku. Dan aku ngerasa aku masih bisa kasih kontribusi aku sebagai model profesional di sini. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke dunia modeling. Kapan tepatnya Mbak Anita akan kembali ke dunia model? Jadi proyek perdananya apa Mbak? Jadi gini teman-teman wartawan, aku pertama mau sampaikan kalau aku sesegera mungkin akan kembali ke dunia modeling. Dan kemungkinan besar aku akan kerjasama dengan produk kecantikan terkemuka sebagai brand ambassador. Anita! Anita! Kenapa sih harus teriak-teriak gitu? Emang aku pembantu yang bisa diteriakin seenaknya ya? Apa maksud kamu melakukan press conference seperti ini? Udah, kamu nonton aja, ntar juga kamu ngerti. Aku udah jelasin semua kok ke wartawan tadi siang. Kau pikir aku izinin kamu untuk kembali lagi jadi model? Iya. Ali, masa kamu nggak lihat sih? Wartawan-wartawan pada seneng banget aku kembali jadi model. Harusnya kamu dukung aku bisa bikin kamu bangga. Aldi Laga Haryokusumo beristrikan seorang model papan atas, Anita Pusparani Notonegoro. Anita Pusparani Notonegoro sudah punya anak satu. Itu artinya kamu punya tanggung jawab. Kenapa harus aku sih? Kan ada Mami, dia udah setuju kan jadi babysitter. Udah, Tunggu! Aku belum selesai. Duduk. Anak kita itu masih kecil. Anak itu masih butuh ASI. Kamu mau korbanin anak kita hanya demi dunia modeling? kamu lupa ya? Kan aku udah bilang, aku nggak mau menyusui Aldi. Kamu suka atau tidak? Seorang anak itu berhak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Ya ampun, itu kan buat ibu-ibu yang nggak punya kerjaan. Nah aku seorang model.
Udah cukup kali aku berkorban buat anak itu. Aku mengandung dia selama berapa bulan. Kamu berani-beraninya ngomong seperti itu. Kamu lupa, anak itu pemberian dari Allah. Artinya kamu punya tanggung jawab dengan memberikan ASI. Iya, mungkin tidak semua anak bisa menikmati ASI dari ibunya. Itu tapi kalau ibunya bermasalah. Kamu sama sekali tidak. ASI kamu bagus. Harusnya kamu memberikan ASI buat anak itu. Ali, zaman sekarang susu formula dijual di mana-mana dan mutunya terjamin kok. Dan sekarang banyak kan anak-anak yang sehat tapi mereka cuma minum susu formula. Iya, tapi ini beda. ASI itu dibutuhkan bayi dalam 3 bulan awal. Dan kalau kamu tidak memberikan ASI, itu sama saja kamu memberikan pertumbuhan normal anak itu jadi tidak bagus. Aku tidak peduli apapun pekerjaan yang kamu inginkan, tapi anak itu harus diberikan ASI dan itu adalah tanggung jawab dari kamu. Jadi kamu mau aku mengorbankan karir aku demi anak itu? Iya. Emang cuma aku yang punya kewajiban? Kenapa nggak kamu aja yang mengorbankan karir kamu demi anak itu? Aku? Kamu gak salah ngomong, Anita. Kamu ingin aku yang mengurusi anak 100%. Ayo, kamu nggak bisa jawab kan? Kamu juga nggak mau kan mengorbankan karir kamu demi anak itu? Jadi kamu ingin aku yang menyusui anak itu? Kamu mau aku yang mengurusi anak itu sampai bertumbuh besar? Semuanya harus aku? Itu maksud kamu? Jangan lupa ya, Ali. Itu perusahaan kamu. Kamu yang pegang kendali. Lah aku sebagai modal cuma ikut sistem orang lain kan? Jadi kamu mau aku berkorban? Iya. Kamu pikir gampang ya membangun karir di dunia modeling? Kamu jangan egois ya. Aku nggak bisa lama-lama jadi model. Pekerjaan aku sebagai model itu dibatasi oleh umur. Jadi kalau aku nggak manfaatin momen ini, karir aku akan hancur karena di luar sana banyak banget model yang mau gantiin aku. Iya, tapi itu artinya kamu sudah melangkahi kodrat kamu. Kamu sekarang sebagai seorang ibu. Dan kamu juga adalah istri aku. Itu artinya tugas kamu adalah mengurusi rumah tangga dan membesarkan anak kita. Bukannya mengorbankan anak kita demi model kamu itu. Sejak kapan kamu bisa merintah aku? Aku emang istri kamu. Tapi dari awal kita udah sepakat kan? Kalau kamu akan kasih aku kebebasan. Jadi kamu nggak berhak dong suruh aku berhenti jadi model cuma gara-gara anak itu. Anita, tolong mengerti sekarang, Anita. Allah sudah memberikan kita anak. Itu artinya anugerah, Anita. Dan kamu harus bisa menjaga dengan ikhlas. Dengan adanya anak itu artinya kamu harus bisa menjadi seorang ibu yang baik dan soleha. Bukan seperti ini. Wah, soleha. Kamu lagi ngomongin Najwa ya? Perempuan soleha itu yang nggak bisa punya anak. Dia emang jawaban atas semua masalah kamu. Ya udah, kamu suruh aja ke sini ngurusin si Mumtaz. Cukup! Kamu benar-benar kurang ajar, Anita. Kamu udah kelewatan. Ayo nampar. Tampar. Nggak apa-apa, tampar aja. Itu pasti hadiah kan dari kamu karena aku bisa kasih kamu anak. Atau kamu lebih suka hidup sama orang yang nggak bisa punya anak, ya Najwa? Jangan pancing aku. Jangan sebut-sebut nama Najwa. Jangan bikin aku nekat, Anita. Terbuktikan, kamu itu cintanya sama Najwa bukan sama aku. Sampai kamu rela kasih semua harta kamu sama dia. Dan aku udah kasih kamu anak, terus aku dapat apa? Aku cuma dapat amarah kamu dan kamu mau nampar aku barusan. Saat seorang anak terlahir ke dunia ini, seharusnya seorang ibu juga terlahir dari jiwa tulus seorang wanita yang melahirkan jabang bayinya. Tapi apa yang kulihat hanyalah gelapnya malam, tanpa sinar matahari. Dari jiwa suci seorang ibu pada putrinya, aku sama sekali gak mengerti, ya Allah. Bagaimana aku harus membangun jiwa keibuan istriku? Aldi? Aldi? Kamu ngapain malam-malam begini jalan sendirian? Lagi suntuk. Kepala aku pusing. Rasanya ingin meledak. Aku gak tahu mau ngapain lagi sekarang. Masalah Anita. Yaudah. Kalau gitu ayo kita cari tempat nongkrong buat ngobrol lebih enak ya. Ya.
jadi seperti ini. Silakan. Makasih. Silakan, Mas. Makasih, Pak. Jadi kesimpulannya, Anita belum siap untuk menjadi seorang ibu. Bukan belum siap lagi. Kayaknya dia nggak akan pernah siap. Aldi, kamu tuh nggak bisa diam aja. Anita itu harus kamu kerasin. Kamu ke suami dia. Kalau kamu nggak kerasin, dia bisa besar kepala. Kekerasan nggak akan menyelesaikan masalah. Aku cuma ngerasa sekarang ini menyangkut ketidakadilan. Di satu sisi aku melihat Najwa itu begitu siap menjadi seorang ibu, tapi belum diizinkan Allah untuk memiliki anak. Sedangkan Anita sama sekali nggak siap jadi seorang ibu, malah dia diberikan anak. Aldi, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu nggak boleh bahas tentang keadilan. Biar semuanya Tuhan aja yang mengatur. Ya tapi kamu lihat sendiri kan, perbedaannya begitu jelas antara Najwa dan juga Anita. Ya Aldi, kamu nggak perlu membandingkan antara Anita dan juga Najwa. Mereka itu emang sangat berbeda. Kamu tahu nggak? Anita itu dulu pernah coba untuk Najwa. Dion, kamu nggak sembarang ngomong kan? Anita mencoba Najwa. Ya Aldi, aku sendiri yang memergoki dia. Kalau enggak, mungkin bayi kamu nggak lahir secara prematur. Dion, tolong kamu ceritain semuanya. Ingat ya, target kalian itu Najwa, bukan yang lain. Dan aku nggak mau gagal. Baik, Bos. Oke, siap, Bos. Pokoknya dia harus. Aku nggak peduli gimana caranya, tapi dia harus mati. Baik, Bos. Anita! Jangan pernah kamu mendekati Najwa, Anita! 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 Kamu nggak apa-apa kan? Mana yang sakit, Anita? Aku sakit banget. Ya, kamu tahan dulu, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Masya Allah. Anita bisa melakukan itu. Aku pikir selama ini dia berubah. Ternyata dia nggak akan pernah berubah. Itu sudah benar-benar keterlaluan. Aldi. Aduh, Nih. Apaan sih, ganggu aja deh. Gaya ya kamu ya. Mami udah ngurusin bayi kamu ini dari pagi sampai malam. Sementara kamu enak-enakan santai-santai di sini. Pikir dong Anita, pakai otak. Ya udah sih, Miko udah tidur, taruh di kamar. Ngapain kasih ke aku? Itu juga cucu Mami kan? Aku hamil gara-gara Mami yang suruh juga kan? Terlalu kamu Anita. Kalau memang kamu nggak bisa ngurusin anak kamu, lebih baik kamu nggak usah melahirkan Anita. Mami jangan bikin aku capek ya. Mami jangan lupa, Mami itu masih punya utang sama aku. Oh, kamu mau hitung-hitungan soal utang, hah? Memangnya tugas kamu udah selesai? Belum kan? Tugas kamu itu belum selesai, Anita. Kamu juga sudah banyak mengeruk uangnya Mami. Ya udah, Mami kalau berani coba aja ngomong sama Aldi kalau aku ini cuma orang suruhan Mami untuk merebut semua hartanya Aldi. Berani? Mami tidak bodoh seperti kamu untuk lakukan itu, Anita. Makanya Mami gak usah ngancem aku ya, karena aku akan selalu menang posisinya. Aku kalau keluar dari sini, aku tinggal minta uang sama mantan suami aku. Lah Mami, hariku semua udah dikubur kan? Apa Mami bisa minta uang ke kuburan? Cukup Anita, jangan bikin Mami marah. Dan jangan menyinggung perasaan Mami. Mami udah capek ngurusin anak kamu. Tiap hari seharian dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Lagi pula ini kan bukan anaknya Dion kan? Jadi apa pedulinya Mami sama dia, hah? Duduk kamu. Urus sendiri anak kamu. Dia tahu rasa gimana rasanya ngurusin anak. Mami dong yang urus, aku juga capek kali Mi. Mi! Repotin aja nih anak. Ya Allah. Perempuan apa yang sudah aku nikahi?
apa yang sedang kau berikan kepada hamba, ya Allah. Jadi selama ini, Anita hanya pura-pura. Anita memang perempuan yang jahat. Terima kasih, ya Allah. Apapun cobaannya, hamba akan jalani. Tapi hamba berterima kasih karena kau telah membuka mata hamba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sayang, kamu tahu kenapa Papa menamakan kamu Mumtaz? Karena kamu adalah putri istimewa dari Papa. Putri yang seharusnya tinggal di tempat yang bersimbolkan cinta. Bukan tempat yang penuh kebencian, tempat yang penuh kejahatan, seperti rumah ini. Kamu seharusnya tinggal di tempat yang berbeda. Tempat yang penuh cinta dan kehangatan. Makanya Papa ingin ajak kamu pergi. Kita akan pergi ke tempat yang jauh. Dan Papa janji, Papa akan mendirikan sebuah Taj Mahal buat kamu. Tempat kamu dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai kamu. Dan juga menyayangi kamu. Terima kasih, Anita. Terima kasih atas semua cinta yang sempat kamu berikan untuk aku. Walaupun aku tahu itu hanya sesaat dan semuanya itu pura-pura. Aku mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Karena aku tahu selama ini yang kamu inginkan bukan aku, tapi hanya harta dan kekayaan dari keluarga aku. Udah nyenyak banget tidurnya.
Biasanya si Cengeng berisik banget tiap malam. Kayaknya tuh Bayu udah mulai sadar kalau aku juga butuh istirahat. Bagus deh, pagi-pagi neneknya udah ngurusin cucunya. Mami? Mi. Putri ngek-ngek sudah bangun ya? Enak tidurnya? Mumtaz mana, Mi? Mumtaz, kan kamu ibunya. Ngapain kamu tanya sama Mami? Enggak, Mi, aku serius. Dia nggak ada di tempat tidurnya, Mi. Anita, kamu kan yang tidur di kamar sama Mumtaz. Ngapain juga Mami masuk-masuk kamar kamu? Hah? Kamu udah nggak tahu dia ada di mana? Terus Mumtaz di mana, Mi? Ini gawat, Mi. Dia nggak ada di kamar. Mi, yuk. Mumtaz, Aldi. Mumtaz. Adi? Aldi. Mumtaz. Aldi. Mumtaz, di mana sih kalian? Adi? Aldi. Mumtaz. Mungkin Adi udah ke kantor. Ini jam berapa, Mi? Nggak mungkin dia berangkat sepagi ini. Siapa tahu? Adi! Adi! Pasar Minggu Ciganjur! Pasar Minggu Ciganjur! Pasar Minggu Ciganjur, Pak. Ya. Dian! Minggu Ciganjur ya. Dian! Oke, silakan masuk ya. Dian! Pasar Minggu Ciganjur! Dian! Apa sih lari-lari gitu? Adi kabur dari rumah bawa Mumtaz. Apa? Aldi kabur dari rumah bawa anaknya? Adi cari dia, Dian. Percuma aja, Mi, kalau kita mau cari dia. Kalau orangnya nggak mau ditemukan, percuma, Mi. Lagian kalaupun kita ketemuin Aldi, Mami pasti jadi babysitter ujung-ujungnya. Ini bukan soal babysitter, Dion. Kalau sampai Adi kabur bawa Mumtaz, semua harta kan akan jatuh ke tangan Najwa. Terus Mami gimana? Mami punya apa? Mami harus tinggal di mana, Dion? Itu kan memang semua hartanya Najwa. Tapi Mami mau tinggal di mana? Mami nggak punya apa-apa. Udah gini aja, Mi. Sekarang kan aku lagi ngekos. Mami tinggal bareng aku aja ya. Ngekos? Ngekos di kamar-kamar petak yang sumpek. Mami nggak mau seperti Ibu Bianca. Ini semua gara-gara kamu. Ini salah kamu, Dion. Loh, kok jadi salah aku sih, Mi? Coba kalau itu anak kamu, bukan anaknya Aldi. Aldi nggak mungkin kabur bawa Mumtaz. Mau gimana lagi kalau itu emang anaknya Aldi? Mami, mau kemana, Mi? Pasar Minggu Ciganjur! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Hilda. Selamat pagi, Pak. Hai. Bisa saya ketemu dengan Ibu Anita? Ada perlu apa ya, Pak? Ada pesan yang harus saya sampaikan dari Pak Aldi untuk Ibu Anita dan semua keluarga. Apa yang aku takutkan akan terjadi hari ini. Silahkan masuk. Terima kasih. Aku nggak sanggup harus kehilangan Mumtaz. Segalanya buat aku, Najwa. Anita, kamu yang sabar. Aku yakin Aldi cuma pergi untuk sementara karena dia masih emosi. Ya, sebelum dia pergi aku emang berantem sama dia. Dia nggak setuju kok aku jadi model lagi. Tapi kamu juga nggak boleh egois, Anita. Sebagai seorang ibu, apalagi anak kamu masih kecil, dia masih sangat membutuhkan kamu. Tapi kenapa harus aku yang merhatiin dia? Aldi juga nggak ngerti kalau Mumtaz itu butuh aku. Buktinya dia mau Mumtaz pergi dari aku. Mumtaz tidak membutuhkan seorang ibu seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Dia butuh aku ibunya. Aku yang ngelahirin dia, Dion. Iya, aku tahu. Aldi membawa pergi anak itu karena dia pikir kamu belum layak untuk mengurus seorang anak. Astagfirullahaladzim, Dion, kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Najwa, mana ada seorang ayah yang ingin anaknya mempunyai seorang ibu kriminal. Aku sengaja bilang ke Aldi, jika Anita pernah punya rencana untuk kamu, Najwa. Lancang ya kamu, Dion. Kamu nggak bisa fitnah aku kayak gini di sini. Udah deh, kamu jangan banyak sandiwara, Anita.
Aku tahu apa yang ada dalam otak kamu. Kalau memang semua itu benar, kenapa kamu harus mengatakannya sama Aldi? Najwa, mungkin Aldi berpikir jika dia bisa mengurus anak itu lebih baik daripada Anita. Makanya dia mau pergi anak itu. Anita, ada pengacara yang mau cari kamu. Pengacara? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mencegah semua ini terjadi? Iya udah kalau gitu aku pamit. Sebentar Ibu Najwa. Kebetulan Ibu ada di sini. Saya juga ada perlu dengan Ibu. Tapi apa hubungannya dengan saya, Pak? Tadi malam Pak Aldi menghubungi saya dan meminta saya untuk membacakan surat pernyataan yang dibuat Pak Aldi beberapa bulan yang lalu. Tapi kenapa saya harus ada di sini? Saya sudah bukan bagian dari keluarga ini. Nama Ibu Najwa disebutkan dalam surat ini. Ya udah kalau gitu, tolong bacakan isi suratnya, Pak. Silakan duduk, Pak. Surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar. Jika terjadi sesuatu dengan saya, Aldi Haryo Kusumo, atau saya meninggal dunia, Maka saya akan memberikan semua harta saya berupa perusahaan, rumah, mobil, dan semua aset pribadi milik saya kepada Najwa Khairunisa. Tapi kenapa harus saya, Pak? Saya itu bukan istrinya Aldi. Maaf, masih ada yang belum saya bacakan. Dan untuk Anita, istri saya, tidak diperkenankan untuk menuntut apapun dari Najwa. Sebab seluruh harta tersebut adalah milik Razak Abdurrahman, ayah kandung Najwa yang diambil oleh almarhum ayah saya, Haryo Kusumo Diningrat. Maka sudah semestinya saya mengembalikan semua ini kepada pemilik aslinya, yaitu Najwa Khairunisa. Saya yakin ini pasti ada sebuah kesalahan. Tolong dibaca selengkap-lengkapnya, Pak. Tolong. Ini semua saya sudah bacakan. Dan ada tangan-tangan Pak Aldi. Semuanya sudah saya bacakan. Kalau gitu saya permisi. Selamat siang. Terima kasih. Najwa, kamu jangan berpikir kalau Mami akan diam saja mendengar surat pernyataan dari Aldi. Kamu gak berhak dapat apapun, Najwa. Jangan-jangan kamu itu ada di balik hilangnya Aldi dan Mumtaz ya? Dasar munafik ya? Aku sama sekali nggak pernah menginginkan semua harta ini. Najwa, kalau kamu mau hartanya Aldi, kamu ambil aja nggak apa-apa. Tapi jangan ambil Aldi dan Mumtaz. Atau enggak, aku janji akan kamu. Aku akan kamu, aku nggak takut. Anita, sumpah demi Allah, Anita, aku nggak tahu soal semua ini. Anita, kamu jangan berani macam-macam sama Najwa. Karena aku nggak akan pernah biarkan kamu melakukan itu. Aku nggak akan biarkan kamu menyentuh Najwa sedikit. Dion, kenapa sih kamu sebela Najwa? Kenapa? Apa sih yang udah disunting ke otak kamu sama Najwa? Sampai kamu berkorban demi Najwa. Kenapa, Dion? Dengar ya Najwa, kamu udah hancurin semua mimpi aku. Dan masa depan aku udah hancur gara-gara kamu. Tapi kamu tahu, aku gak akan pernah biarin kamu hidup tenang. Dengar! Udah Anita, cukup aku bilang, cukup. Kamu jangan berani macam-macam Najwa ya. Selama aku masih hidup, kamu gak akan pernah bisa apa-apain Najwa. Maafin aku, Anita. Maafin aku sama sekali nggak pernah bermaksud untuk... Aku sama sekali nggak pernah... Bahkan terpikir pun sama aku nggak pernah. Najwa, Najwa, kamu kenapa Najwa? Najwa. Najwa. Paling dia pura-pura pingsan doang. Kamu ingat ya, kalau terjadi apa-apa sama Najwa, aku nggak akan pernah melepaskan kamu. Aku akan cari kamu sampai ke ujung dunia. Ingat itu, Anita. Najwa, bangun Najwa. Najwa.
Aku sudah tahu semuanya, Dion. Memang ayahku dan papimu lah yang sudah merebut semua kekayaan ayahnya Najwa. Aku benar-benar lega sekarang, Lehan. Pada akhirnya, semuanya bisa terungkap. Dan aku berharap setelah ini, nggak ada lagi salah paham di antara kita. Ya, benar. Konflik yang terjadi itu antara orang tua kita. Kita tidak boleh terpecah. Itu tidak boleh mempengaruhi kita. Tapi aku kasihan sama Najwa. Dia yang harus dipersalahkan dari semua kejadian ini. Ya, aku tahu. Perbuatan orang tua kita membuat Najwa menderita. Udahlah Rehan, kita kan nggak bisa memutar balik waktu. Kita ambil hikmahnya aja. Dari kejadian itu, Najwa jadi memiliki semuanya. Dan aku juga bisa agak lebih tenang. Karena setelah ini nggak ada lagi yang gangguin dia. Kamu benar, Dion. Tapi, apa Najwa bahagia dengan kekayaan yang dimilikinya sekarang ini? Aku meragukannya. Najwa? Najwa? Najwa, aku di sini. Aku harus ketemu Anita. Anita? Najwa, kamu kan belum sehat. Terpas kamu sehat aja baru cari Anita ya. Aku harus ketemu Anita sekarang. Yaudah gini deh, biar aku aja yang cari Anita ya. Kamu istirahat di sini. Rehan, kamu jagain Najwa ya. Oke, baik Dion. Tenang sayang. Kamu tenang ya. Kamu terlambat, Dion. Anita sudah pergi dari rumah ini. Dan dia hanya menitipkan surat ini. Secepat itu dia pergi. Memangnya dia punya tempat tinggal di mana selain di sini? Kamu kan tahu sendiri, Anita itu banyak sekali akalnya. Dia nggak mungkin menyerah dengan keadaan. Mami heran sama kamu. Ngapain kamu masih mikirin Anita? Najwa itu sekarang lagi ingin ketemu dengan Anita. Najwa hanya bisa ketemu Anita melalui surat ini. Karena surat ini langsung ditujukan untuk Najwa. Yaudah kalau gitu aku sampaikan. Enggak. Mami nggak percaya sama kamu, Dion. Mami tahu, pasti kamu khawatir sekali kan dengan kondisinya Najwa. Jadi pasti karena kamu kasihan sama Najwa, kamu nggak akan ngasihin surat ini. Biar Mami yang kasih langsung surat ini sama Najwa. Ya udah terserah Mami deh, yang penting amanatnya dikasih langsung ke Najwa. Najwa, bisakah kamu memaafkan yang dilakukan ayahku? Kalau perlu aku akan terus memohon padamu seperti ini. Setiap hari. Rehan, udahlah. Aku mohon jangan memohon seperti itu. Semua yang terjadi ini juga bukan kesalahan kamu. Ya, tapi aku wajib memintakan maaf. Aku berharap kamu bisa memaafkannya dan bisa ikhlas. Aku sudah mengikhlaskan semua yang terjadi, Rehan. Najwa, kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan Anita. Tapi Mami, aku harus ketemu sama Anita. Memangnya Anita pergi kemana? Mungkin dia cari Aldi dan Mumtaz, tapi kamu nggak usah khawatir. Anita bisa bertahan hidup dimanapun dia berada. Kamu kan tahu sendiri, Anita itu penuh dengan tipu muslihat. Ini ada surat dari Anita untuk kamu. Mumtaz, Aldi kalian kemana sih? Mumtaz! Mumtaz! Aldi kalian kemana? Najwa, aku tidak akan berbasa-basi. Aku cuma mau kasih tahu sesuatu. Kamu adalah biang keladi dari kehancuran rumah tangga aku. Aku kehilangan Aldi dan Mumtaz gara-gara kamu. Kamu juga sudah berbuat licik dengan merampas semua harta milik Aldi.
Padahal aku dan anak aku Mumtaz yang paling berhak atas kekayaan Aldi. Lewat surat ini, aku mengutukmu Najwa. Aku ingin kamu panjang umur, supaya aku bisa melihat hidup kamu dipenuhi penderitaan. Dan aku pastikan, kamu akan merasakan kehancuran yang sama denganku. Anita.